Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Islam, tawadhu diartikan sebagai sikap yang rendah hati. Merendahkan diri bukan berarti menghinakan diri di hadapan manusia, tapi sifat mengarah kepada perilaku yang tidak sombong, tidak angkuh dan congkak. Memiliki sifat tawadhu berarti merasakan diri kita sebagai orang biasa, sekalipun memiliki banyak kelebihan. Dengan sifat tawadhu pun kita senantiasa akan merendahkan diri kepada Allah dan tidak berbuat semena-mena atau memandang remeh terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Sebaliknya, sifat sombong merupakan lawan dari tawadhu. Perumpamaan orang yang memiliki sifat sombong terlihat sebagai orang yang selalu meninggikan badannya untuk menggapai bangunan yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kalian berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kalian tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Sombong atau arogan dalam bahasa kita disebut dengan takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Karena itu, sifat sombong pada manusia merupakan suatu sifat tercela yang harus dihindari. Bahkan sifat ini secara tidak sadar dapat menghinakan dirinya sendiri. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan, ada 6 makhluk Allah yang memiliki sifat derajat mulia karena sifat tawaduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan makhluk-makhluk Allah yang ditinggikan derajatnya ini bukan hanya dari kalangan manusia saja, melainkan makhluk Allah yang lainnya. Lalu siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Bukit Al-Judi. Bukit Al-Judi adalah tempat terakhir berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam saat setelah terjadi banjir yang sangat besar. Allah memilih Bukit Al-Judi lantaran sifat tawadhu yang dimilikinya. Padahal bukit ini adalah bukit yang paling kecil di antara bukit yang lainnya pada saat itu. Sesaat sebelum banjir, Allah mengabarkan kepada semua bukit yang ada di sana. Dalam firman-Nya, Aku akan menempatkan perahu Nabi Nuh beserta orang-orang mukmin yang bersamanya di atas sebuah bukit di antara kamu. Mendengar firman dari Allah ini, lalu semua bukit merasa sombong dan membanggakan dirinya. Tetapi Bukit Al-Judi sendiri yang merendahkan diri di hadapan Allah dan berkata, "Dari mana aku memiliki kedudukan sehingga Allah mendaratkan perahu Nabi Nuh di atasku?" Allah mendengar apa yang diucapkan oleh Bukit Al-Judi itu. Maka Allah mengangkatnya dan mengalahkan semua bukit yang ada dan mendaratkan perahu itu di atasnya sebab tawaduknya bukit ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 44. Dan mendaratlah perahu itu di atas gunung Al-Judi. Atas kejadian ini, bukit yang lain merasa iri dan berkata kepada Allah,
"Ya Tuhan kami, mengapa Engkau mengutamakan Al-Judi dari kami, sedangkan dia adalah yang terkecil di antara kami?" Allah berfirman, "Karena sesungguhnya dia bertawaduk kepadaku sedangkan kalian sombong. Seharusnya lah aku mengangkat derajat orang yang bertawaduk kepadaku dan merendahkan orang yang sombong kepadaku." Yang kedua, Bukit Tursina. Bukit Tursina atau juga yang dikenal dengan nama Gunung Sinai memiliki arti tersendiri bagi umat Islam. Pasalnya, di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Begitu istimewanya tempat tersebut, sampai-sampai dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi buah tin dan zaitun, demi Bukit Tursina, dan demi negeri yang aman ini." Terpilihnya Bukit Tursina sebagai pertemuan Allah dan Nabi Musa secara langsung ialah sifat tawaduk yang dimiliki oleh bukit ini. Allah mengabarkan kepada semua gunung dengan firman-Nya, "Wahai semua gunung, aku akan berfirman kepada seseorang dari hambaku pada kalian." Lalu semua gunung menyombongkan diri dan merasa layak untuk ditempati, kecuali Gunung Tursina. Dia sendiri yang bertawaduk kepada Allah dan berkata, "Siapakah aku ini?" hingga Allah berbicara langsung kepada seorang hambanya di atas aku ini. Karena ucapan itulah dan sifat tawaduk di hadapan Allah, akhirnya Bukit Tursina menjadi tempat pertemuan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, ikan Nun. Ikan Nun adalah ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berada di dalam perut ikan tersebut selama kurang lebih 40 hari. Sebelum kejadian itu, Allah mengabarkan kepada semua makhluk yang ada di laut bahwa sebentar lagi Allah akan memasukkan seorang nabi utusan Allah ke dalam seekor ikan yang terpilih. Mendengar kabar ini, semua ikan merasa sombong dan merasa pantas, kecuali ikan Nun. Ikan Nun berkata, "Siapakah aku ini, hingga Allah menjadikan aku sebagai tempat dari nabinya?" Mendengar isi hati dari ikan ini, maka Allah pun mengangkat derajatnya dan memuliakannya dari semua ikan di lautan, sebab karena tawaduknya itu. Yang keempat, lebah. Saat itu Allah mengabarkan kepada semua makhluk yang bisa terbang. Dalam firman-Nya, "Aku akan meletakkan minuman mujarab kepada salah satu di antara kalian untuk menjadi obat manusia." Semua bangsa makhluk yang bisa terbang menyombongkan diri di hadapan Allah dan merasa berhak menerima amanah itu kecuali lebah. Lebah itu berkata, "Siapakah aku ini? Aku hanya hewan kecil hingga Allah meletakkan minuman sebagai obat kepadaku." Allah mendengar apa yang diucapkan oleh lebah, maka Allah mengangkatnya dan meletakkan obat berupa madu itu kepadanya karena sifat tawaduknya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan yang tidak memiliki manusia manapun di muka bumi. Beliau dijuluki dengan Basyarun la kal bashar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah orang yang tawaduk, yang rendah hati benar-benar semata-mata karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya." Salah satu sebab Rasulullah SAW lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan nabi yang lain adalah tawaduknya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetes para nabi-nabinya dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka dengan pertanyaan yang sama, yaitu, "Siapakah kamu?" Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah engkau ini?" Dia menjawab, "Aku adalah Al-Khalil, yaitu kekasih Allah." Allah bertanya juga kepada Nabi Musa, "Siapakah engkau ini?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Al-Kalim, yaitu yang diberi firman tanpa perantara." Dan Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Siapakah engkau ini?" Nabi Isa pun menjawab, "Aku adalah Ar-Ruh, yaitu ruh yang ditiupkan oleh Allah."
Terakhir, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah engkau ini?" Beliau bersabda, "Aku adalah seorang hamba dan anak yatim." Dengan jawaban ini, maka Allah mengangkat derajatnya di atas semua para nabi. Kemudian yang keenam, orang yang beriman. Sebuah anugerah yang tak terhingga ketika seorang mukmin mampu menjadi hamba yang tawadu, berjiwa mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sosok mukmin yang bertakwa yang memiliki kelebihan dan keistimewaan yang baik dalam berucap, beramal, hatinya selalu ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan suka maupun duka. Hamba yang mungkin di hadapan manusia tampak biasa-biasa saja, namun sejatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla memiliki nilai plus karena kadar kesolehannya. Seorang mukmin yang tawadu akan mendapatkan posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 makhluk Allah yang derajatnya tinggi karena merendahkan dirinya di hadapan Allah. Semoga kita semua mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.